Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik penting, yaitu mengenai urgensi literasi digital bagi remaja dalam membangun pola penggunaan media sosial yang sehat. Adapun materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama ada definisi dari literasi digital maupun media sosial. Selanjutnya yang kedua hubungan literasi digital dan media sosial. Yang ketiga peran literasi digital dalam penggunaan media sosial yang sehat. Yang selanjutnya identifikasi kekurangan literasi digital pada remaja. Selanjutnya konsekuensi dari kurangnya literasi digital. Dan yang terakhir strategi dan metode dalam meningkatkan literasi digital bagi remaja. Oke, baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai definisi. Dimulai dari literasi digital. Nah, literasi digital ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan, memahami, dan berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan digital. Nah, ini melibatkan pemahaman tentang teknologi digital, kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi informasi secara kritis, serta kesadaran akan isu-isu keamanan dan privasi yang terkait dengan penggunaan teknologi. Lalu dari media sosial sendiri, media sosial ini merupakan platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Contohnya termasuk Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hubungan antara literasi digital dan media sosial. Hubungan antara literasi digital dan media sosial ini sangat erat. Literasi digital memainkan peran penting dalam penggunaan yang sehat dan bertanggung jawab dari media sosial. Dengan memiliki literasi digital yang baik, individu memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola resiko yang terkait dengan penggunaan media sosial. Mereka dapat mengenali dan menghindari konten yang tidak pantas atau berbahaya, melindungi privasi mereka, dan berpartisipasi dalam interaksi online dengan bijak. Secara keseluruhan, literasi digital dan media sosial saling terkait dan saling mempengaruhi. Literasi digital yang baik memungkinkan individu termasuk remaja untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dengan cara yang positif, sehat, dan bertanggung jawab. Baik, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai peran literasi digital dalam penggunaan media sosial yang sehat. Nah, di sini saya menyoroti ada 5 hal peran literasi digital dalam penggunaan media sosial. Yang pertama itu ada pemahaman resiko dan keamanan. Yang kedua, evaluasi informasi. Yang ketiga, memahami dampak emosional dan psikologis. Yang keempat, mengelola waktu dan ketergantungan. Yang kelima, membangun hubungan yang sehat. Nah, langsung saja yang pertama, pemahaman resiko dan keamanan. Literasi digital membantu remaja untuk memahami resiko yang terkait dengan penggunaan media sosial, seperti cyberbullying, penyebaran informasi pribadi, atau paparan terhadap konten yang tidak pantas. Mereka belajar untuk mengenali tanda-tanda bahaya, mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat, dan melindungi diri mereka sendiri serta orang lain. Selanjutnya yang kedua yaitu evaluasi informasi.
Nah, literasi digital melibatkan keterampilan kritis dalam mengevaluasi kebenaran dan keandalan informasi yang ditemui di media sosial. Remaja dilatih untuk memverifikasi sumber informasi, mengenali berita palsu atau hoax, dan berpikir kritis sebelum menyebarkan atau mempercayai informasi yang mereka temui tersebut. Yang ketiga, memahami dampak emosional dan psikologis. Literasi digital membantu remaja untuk memahami dampak emosional dan psikologis yang terkait dengan penggunaan media sosial. Mereka belajar mengenali tekanan sosial, perbandingan sosial, dan dampaknya pada kesejahteraan mental. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi pengelolaan diri yang efektif dan memprioritaskan kesehatan mental mereka. Lalu yang keempat, mengelola waktu dan ketergantungan. Literasi digital ini membantu remaja dalam mengelola waktu dengan bijak di media sosial. Mereka belajar untuk membatasi waktu di layar, menghindari kecanduan media sosial, dan menemukan keseimbangan antara kehidupan online dan kehidupan offline. Literasi digital juga memungkinkan mereka untuk mengenali tanda-tanda ketergantungan dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya yang terakhir, yaitu membangun hubungan yang sehat. Literasi digital ini melibatkan pemahaman tentang etika dan perilaku yang baik di media sosial. Remaja diajarkan untuk berkomunikasi dengan sopan, menghargai privasi orang lain, dan membangun hubungan yang positif dan inklusif di dunia maya. Mereka juga belajar untuk mengatasi atau melaporkan perilaku negatif seperti cyberbullying dan membangun lingkungan yang aman dan mendukung. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya mengenai identifikasi kekurangan literasi digital pada remaja. Identifikasi kekurangan ini ada 5 hal. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang keamanan digital. 2. Kesulitan dalam mengidentifikasi informasi tidak akurat. Yang ketiga, keterbatasan dalam pengelolaan waktu dan ketergantungan. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan etika digital. Yang kelima, keterampilan kritis dalam berinteraksi online. Nah, langsung saja kita bahas. Remaja sering menghadapi beberapa kekurangan literasi digital yang dapat diidentifikasi. Salah satunya yaitu tadi, kurangnya pemahaman tentang keamanan digital, di mana mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan kurangnya pengetahuan tentang tindakan pencegahan yang diperlukan. Selain itu, remaja juga dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi informasi yang tidak akurat, terutama dalam era penyebaran berita palsu atau hoax. Nah, keterbatasan dalam pengelolaan waktu dan ketergantungan juga menjadi masalah, di mana remaja mungkin tidak memiliki kesadaran akan pentingnya membatasi waktu layar dan mencari keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Selanjutnya, kesadaran akan etika digital juga dinyatakan kurang sehingga remaja mungkin tidak memahami atau belum banyak yang memahami konsekuensi etis dari tindakan mereka di media sosial. Keterampilan kritis dalam berinteraksi online juga bisa menjadi kekurangan, di mana mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan mengelola konflik secara konstruktif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsekuensi dari kurangnya literasi digital. Nah, kurangnya literasi digital dalam penggunaan media sosial dapat memiliki konsekuensi yang signifikan.
Remaja yang kurang terampil dalam literasi digital mungkin lebih rentan terhadap resiko online seperti penipuan, pencurian identitas, dan cyberbullying. Mereka mungkin juga tidak mampu secara efektif mengelola privasi mereka, sehingga informasi pribadi mereka dapat terekspos secara tidak sengaja. Kurangnya pemahaman tentang kebenaran informasi dan kemampuan dalam mengidentifikasi berita palsu dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat dan merugikan. Selain itu, kurangnya kesadaran akan etika digital dapat berdampak negatif pada interaksi online, menyebabkan konflik dan ketidaknyamanan dalam hubungan sosial. Ketergantungan yang tidak sehat pada media sosial juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional remaja tersebut. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memiliki literasi digital yang kuat guna menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi positif dari penggunaan media sosial. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi dan metode dalam meningkatkan literasi digital bagi remaja. Strategi dan metode ini ada 4. Yang pertama, kurikulum literasi digital di sekolah. Yang kedua, kampanye dan program literasi digital. Yang ketiga, peran orang tua dan pendidik dalam mendukung literasi digital. Yang keempat, kolaborasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan literasi digital remaja. Oke, kita bahas dari yang pertama, kurikulum literasi digital di sekolah. Nah, dengan kurikulum literasi digital di sekolah, bisa memasukkan mata pelajaran literasi digital ke dalam kurikulum sekolah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Selanjutnya, juga bisa mengajarkan konsep keamanan digital, evaluasi, informasi, etika digital, manajemen waktu, dan keterampilan kritis lainnya yang relevan dengan literasi digital. Selanjutnya, menggunakan pendekatan yang interaktif, seperti diskusi kelompok, bermain peran, dan proyek kolaboratif untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran literasi digital. Nah, yang kedua tadi, kampanye dan program literasi digital. Nah, kampanye ini bisa diadakan di program sekolah yang melibatkan siswa, orang tua, pendidik, dan masyarakat. Lalu juga menggunakan media sosial dan platform online sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan sumber daya terkait literasi digital. Yang ketiga, mengadakan lokakarya atau seminar atau kegiatan lain yang melibatkan ahli dan praktisi literasi digital untuk memberikan pengetahuan dan saran kepada remaja. Yang selanjutnya, peran orang tua dan pendidik dalam mendukung literasi digital. Peran orang tua dan pendidik bisa memberikan pendidikan dan bimbingan kepada orang tua tentang pentingnya literasi digital dan bagaimana mereka dapat mendukung remaja dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Lalu mendorong komunikasi terbuka antara orang tua, pendidik, dan remaja mengenai penggunaan media sosial dan tantangan yang mungkin dihadapi. Selanjutnya juga bisa membuat kebijakan yang mengatur penggunaan teknologi di sekolah dan melibatkan pendidik dalam pemantauan dan pengawasan penggunaan media sosial oleh siswa. Strategi selanjutnya, kolaborasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan literasi digital remaja. Nah, ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan institusi lain yang berkaitan dengan literasi digital untuk mengembangkan program-program yang efektif.
lalu juga melibatkan perusahaan teknologi dan penyedia platform media sosial dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan sumber daya terkait literasi digital. Selanjutnya, mengadakan pertemuan atau forum diskusi antara berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan upaya terkait literasi digital. Baik, mungkin itu saja materi pada pembahasan kita kali ini. Izinkan saya memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas kali ini. Literasi digital merupakan aspek yang sangat penting bagi remaja dalam menghadapi era digital saat ini. Dengan memiliki pemahaman dan keterampilan literasi digital yang baik, remaja dapat mengembangkan pola penggunaan media sosial yang sehat, bijak, dan lebih bermakna. Literasi digital memungkinkan remaja untuk memahami resiko dan keamanan di media sosial, mengevaluasi informasi dengan kritis, mengelola dampak emosional dan psikologis, serta membangun interaksi yang positif dan etis. Dengan demikian, literasi digital menjadi bekal penting bagi remaja untuk menavigasi dunia digital dengan aman, produktif, dan bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.